Jangan putus asa dari rahmatnya Allah, karena tidak berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kufur. Kenapa orang yang putus asa disebut kufur? Karena orang yang putus asa lupa adanya Allah. Kalau kita senantiasa sadar bahwa Allah ada dan Allah hadir, pasti kita tidak putus asa. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Tapi begitu kita putus asa, pasti di situ kita sedang melupakan Allah, mengingkari ada dan hadirnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Ada menurut saya beberapa gagasan para filosof yang penting sehubungan dengan mindset atau cara pandang. Yang pertama dari Plato. Jadi ini Plato ini kita kenal sebagai filosof idealisme. Ya meskipun nama aslinya sebenarnya bukan Plato. Ya alhamdulillah di Indonesia tidak ada ya Plato, itu adanya kalau Jogja Plat AB, Plat A gitu. Iya. Nah, Plato punya pandangan bahwa manusia itu kunci hidupnya ya akal dan pengetahuan, tapi bukan akal yang operatif fungsional, istilah beliau namanya ide. Jadi manusia itu lahir membawa ide-ide bawaan. Jadi di kepala kita itu ada sangat banyak ide murni, ide bawaan sejak kita lahir. Jadi kalau saya memahami sesuatu di sekeliling saya, kalau versi Plato itu sebenarnya mengingat-ingat dan mencocokkan dengan ide yang sudah ada di kepala saya. Saya lihat kuda, langsung, oh itu kuda. Karena di kepala saya sudah ada ide tentang kuda. Nah, ini pandangannya nanti melandasi aliran namanya idealisme. Jadi pikiran, ide itu jadi kunci hidup. Nah, beliau punya satu cerita yang sifatnya alegoris, kiasan tentang kondisi manusia. Jadi beliau ada cerita alegori gua. Jadi gua bahasa Indonesia ya, bukan gua saya. Jadi satu ketika, kata Plato, kita bayangkan struktur pengetahuan manusia itu seperti, jadi satu ketika ada orang yang dihukum, dipenjara di gua, yang dia ini tidak bisa lihat ke depan gua, dia harus menghadap ke belakang. Jadi menghadap ke dinding gua. Dia diikat, bisanya hanya lihat gambar-gambar yang ada di dinding, pantulan cahaya dari luar gua. Jadi kalau ada misalnya ayam lewat di depan gua, dia hanya lihat gambarnya ayam lewat, karena dia melihat dindingnya gua. Nah, karena dia tidak tahu aslinya ayam itu di belakang, dia hanya lihat gambarnya ayam di dinding, dia menganggap bahwa ya gambar itu sesuatu yang asli, yang sejati. Padahal kalau dia mau balik arah, dia akan tahu bahwa yang sejati ya ayam yang asli itu, bukan gambar ayam. Nah, nanti versi Plato, kita melihat apa saja di dunia ini ya tidak ada yang sejati. Yang sejati ya ide yang di kepala kita. Nah,
Ini sebenarnya mengawali pandangan, ternyata hidup ini ya tergantung cara pandang kita. Ya kalau kita tidak noleh-noleh ke belakang, yang tidak sejati pun kita anggap sejati. Kalau kita tidak ganti-ganti mindset, keliru pun tetap kita anggap benar. Nah, ini pelajaran pertama dari Plato. Jadi ternyata cara pandang itu jadi kunci kita ketemu kebenaran yang sejati atau tidak. Kita tercerahkan atau tidak. Kita, ala Pak ngapain capek-capek noleh ke belakang. Wong yo, sudah lihat ini saja sudah indah kok. Lihat gambarnya ayam saja sudah luar biasa kok. Ngapain harus yang asli, gambarnya saja sudah bagus kok. Nah, ini banyak yang begitu manusia. Tidak mau ganti mindset, wong sudah jelas-jelas tidak asli, sudah jelas-jelas palsu, tapi masih ngayal itu sajalah, tidak perlu nonton yang sejati. Itu pandangannya Plato. Kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Aristoteles punya pandangan bahwa karakter kita, bagian dari mindset itu kan tumbuhnya nanti di karakter, itu terbentuk karena pembiasaan. Jadi ini mungkin bisa digabung pandangannya Plato sama Aristoteles ini. Jadi versinya Aristoteles, ya kalau kita ingin ganti mindset bisa saja, kenapa tidak? Caranya apa? Dibiasakan. Pak, saya sudah terlanjur seperti lalat tadi ya Pak. Misalnya, loh ya kamu latihan, jangan jadi lalat terus. Kalau manusia bisa. Biasakanlah dirimu. Pak, saya itu jadi orang baik itu capek Pak. Misalnya. Enak kemarin-kemarin jadi agak nakal, agak itu. Loh, ya kalau kamu menyerah dengan dirimu, tidak mau ganti mindset, ya kamu akan seperti itu. Tapi kalau kamu mau membiasakan diri, lama-lama ya kamu akan nyaman. Ya orang Jawa kan punya peribahasa tresno kuwi jalaran saka kulino. Ditelateni wae suwe-suwe ya seneng. Jadi dikulinokan, dibiasakan, nanti nyaman. Makanya rumusnya Aristoteles ya pembiasaan. Jadi kalau memang ingin ganti mindset, gantilah dan biasakan diri. Itu versi filosof awal, Plato dan Aristoteles. Nah, tahap kedua, sekarang kita tengok yang kemarin-kemarin hype. Para filosof Stoik. Kita ambil dua ya, Epictetus dan Marcus Aurelius. Kalau versinya Epictetus, yang terjadi, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita menghadapinya. Yang tadi sudah kita singgung sedikit, itu sebenarnya kata-katanya Epictetus. Jadi ternyata kata Epictetus yang lebih penting itu pengendalian diri kita. Kontrol diri kita. Peristiwa luar itu bisa silih berganti, boleh jadi apa saja, tapi kuncinya pengendalian diri kita. Kalau kita bisa mengendalikannya dengan baik, ya kita akan nyaman, bahagia. Kalau tidak, ya sulit kita bisa bahagia. Kalau kita masih terpengaruh oleh banyak hal di luar diri kita akan sulit bahagia. Jadi ternyata pengendalian di dalam dan bagian dari yang ada di dalam diri kita itu kan tadi cara pandang atau mindset. Mirip dengan Marcus Aurelius. Jadi mari kita fokus pada saat ini, hari ini, menjaga pikiran agar terbebas dari kekangan masa lalu dan ketakutan di masa depan, membuang emosi negatif. Disitulah mindset kita akan jernih dan kita mampu hidup bahagia, bertahan di bawah tekanan banyak masalah. Ini Marcus Aurelius. Jadi mindsetnya orang-orang Stoik. Nanti kalian boleh diulang lagi dua tokoh ini. Yang mereka sarankan untuk kita lakukan itu sepenuhnya sebenarnya mengubah mindset kita. Orang menyebutnya mindset Stoik.
Jadi cara untuk bahagia dengan cara mengatur, menata mindset kita. Lanjut. Filosof kuno sudah, filosof stoik sudah. Masuk ke yang lebih modern. René Descartes dan Immanuel Kant. Dua tokoh besar filosof modern. René Descartes kita kenal alirannya ya idealisme juga. Kata beliau, pikiran adalah hakikat keberadaan manusia. Dan kemampuan kita untuk berpikir dan menalar mendefinisikan kita serta mempengaruhi cara kita mengalami dunia. Kuncinya manusia itu ada di pikiran. Kalau di René Descartes, pikiran mempengaruhi tubuh. Jadi, kalau pikiran kita kacau, ya tubuh kita bisa terpengaruh ikut kacau. Semuanya berawal di pikiran. Kan ada yang sebaliknya, semuanya berawal di materi, di fisik. Kalau fisiknya sakit, ya pikirannya kacau, Pak. Tapi kalau diri ini kan tidak, lebih banyak pikiran yang mempengaruhi tubuh. Ada orang yang fisiknya sakit, tapi pikirannya longgar saja, nyaman saja, senang saja. Tapi biasanya kalau orang pikirannya kacau, pikiranmu tidak karu-karuan, stres, depresi, tubuhmu terpengaruh. Kamu jadi malas mau ngapa-ngapain. Pikiranmu adalah pikiran tipe males misalnya. Loh kan efeknya ke tubuhmu. Kamu tiap hari rebahan, disuruh apa-apa tidak mau. Saya rencana saya banyak, Pak. Yo hanya rencana. Tidak ada yang jalan satupun. Jadi kemarin libur 2 bulan ngapain aja. Yo, saya sebenarnya ingin ini, ingin itu, Pak. Yo akeh tunggal. Kalau cuma sebenarnya ingin ini, ingin itu. Ya kamu sudah melakukan apa? Nah ini makanya kalau dirinya dekat pikiran itu nanti yang mengontrol fisik. Dialah yang menyuruh jasad kita untuk melakukan ini itu. Ya berarti memang mindset itu menggerakkan kita. Ditegaskan lagi oleh Immanuel Kant ya, pengalaman kita dari luar itu nanti akan diserap oleh pikiran kita. Jadi tadi loh, kita ngalami ini, pikiran kita nanti yang membahasakan. Ini besar, ini kecil, ini enak, ini tidak enak, ini kualitasnya, ini kuantitasnya. Itu kan pikiran semua yang mengkategorikan. Kalian duduk saja sejer, pikiran yang ngatur. Ini lurus, itu belok, itu pikiran yang membahasakan. Jadi pikiran akan menjadi penyaring pengalaman. Dialah yang membahasakan pengalaman. Maka kalau pikirannya ngaco, ya pengalaman sebaik apapun akan dikacaukan oleh pikiran. Jadi ya seperti sering saya contohkan, kalau pikirannya ngeres, mau lihat apa saja ngeres. Pikirannya buram, melihat apa saja buram. Jadi pikiran itu mirip kacamata kalau untuk hal yang fisik. Kalau kacamatanya merah, ya kalian lihat tembok yang kuning itu jadi merah. Kalau kacamatamu hijau, lihat tembok yang warnanya putih jadi hijau. Yang warnanya biru jadi hijau tambah biru jadi apa? Hijau tambah biru kok pink. Iya, itu jadi itu namanya yang pikiran kacau tadi ya, just tadi. Barang benar-benar jadi ruwet lagi. Nah, ternyata ya pikiran kan yang mengendalikan kita. Baik. Masih adakah yang saya bawa? Ada Nietzsche dan William James. Kalau di Nietzsche, mindset ideal adalah will to power. Will to power itu jadilah dirimu, kuasailah sendiri hidupmu, eksislah sebagaimana engkau inginkan. Ini mindset eksistensial. Karena disitulah kalian akan puas. Kayak dulu di Maslow puncaknya aktualisasi diri itu ya ketika kita bisa jadi diri kita sendiri. Nah ini gaya
Nietzsche. Jadi penting bagi kita untuk punya mindset eksistensial. Ini salah satu contoh ya para filosof. Semua filosof sebenarnya menawarkan mindsetnya sendiri-sendiri. Ini malam hari ini kita bawa beberapa contoh sebelum nanti kita membahas teknis-teknisnya. Kemudian William James, beliau nulis buku, kalau Nietzsche nulis Will to Power, kalau William James nulis The Will to Believe. Mindset kita itu banyak dibentuk oleh belief kita, kepercayaan-kepercayaan kita. Ada orang yang dijajah lama, tidak apa-apa. Kuat dia, tangguh. Kenapa? Dia punya belief bahwa dunia ini memang penjara bagi kita. Besok di akhirat kita menang. Dia jadi kuat. Jadi belief jadi sumbernya mindset. Tidak apa-apa kita kalah. Besok di akhirat kita balas, kita menang. Nah, semoga ini tidak dipakai untuk sepak bola ya. Nanti untuk sepak bola kamu pakai mindset ini juga. Kalah tidak apa-apa. Atau pakai mindset kita harus wani ngalah. Karena orang ngalah itu mulia. Nanti pakai ini tidak menang-menang sepak bola kita. Nah, ini contoh. Jadi bagaimana belief bisa jadi sumbernya mindset yang luar biasa. Yang bisa kita pelajari dari William James. Ada lagi. Terakhirlah ini ya, Sartre sama kamu. Kalau Sartre lebih menekankan bahwa kita itu makhluk merdeka. Pingin mindset apa saja bisa, itu istimewanya manusia. Tadi kita contohkan lalat lah, babi lah. Loh, manusia bisa jadi semuanya. Kamu pingin jadi orang kurang ajar, setengah kurang ajar, seperempat kurang ajar, bisa. Itu istimewanya manusia. Jadi manusia sepenuhnya punya kebebasan memilih, meskipun ada efek dia harus tanggung jawab. Kalau di versi Sartre ya kebebasan itu bukan nikmat, tapi kutukan. Karena bebas maka kita harus bertanggung jawab. Jadi versi Sartre, mindset itu suka-suka kita. Kita punya kuasa penuh untuk membentuknya. Kemudian kamu, dulu kita pernah membahas beliau di absurdisme. Kalau versinya Albert, kamu, hidup ini absurd. Mudah sekali kita terhanyut dalam ritme hidup yang absurd tadi. Maka penting bagi kita untuk melakukan pemberontakan, pembangkangan, kata beliau. Jangan mau begitu saja ditelan oleh arus. Kita harus berani melawan. Dan untuk itu diperlukan mindset yang teguh, mindset ketekunan, keseriusan. Jadi pemberontakan dan ketekunan nanti jadi kunci perlawanan terhadap absurdisme. Hidup itu pasti absurd, tapi kita bisa melawannya dengan jadi diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita wujudkan. Baik, ini satu ilustrasi ya teman-teman bagaimana para filosof juga sibuk menawarkan mindsetnya masing-masing. Filosof itu kan alirannya macam-macam, masing-masing aliran menawarkan cara pandang tertentu terhadap hidup. Ya ini untuk mahasiswa filsafat harus kenal wacana-wacana semacam ini. Baik, filosof-filosof sudah ya, kalau dilanjutkan kamu puyeng. Sekarang kita masuk ke yang lebih praktis, teknis-teknis. Ada teori yang terkenal sekali tentang mindset ini. Ada yang punya pandangan growth mindset. Mindset itu sesuatu yang berubah dan berkembang. Ada yang punya pandangan fixed mindset. Mindset itu sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Ini mirip kayak positif dan negatif tadi ya. Jadi banyak yang orang mengkritik fixed mindset. Banyak orang menyarankan growth mindset. Jadi fixed mindset itu orang nganggep bahwa mindset itu ya tetap. Saya kayak gini ya kayak gini Pak. Inilah saya sudah, mau tidak mau. Nah, ini namanya fixed mindset.
Nah, kita lihat mindset tetap dan mindset yang berkembang. Ya, yang positif sebenarnya yang berkembang. Tapi apa sih cirinya mindset yang tetap itu? Yang pertama, biasanya orang yang mindsetnya tetap itu menganggap kemampuannya juga tetap. Inilah saya, mau tidak mau, pokoknya inilah saya. Kamu setuju atau tidak, seperti ini saya. Ini namanya orang yang punya pandangan mindsetnya tetap. Jadi kalau kamu menerimaku sebagai teman, ya seperti ini aku sudah. Ini tetap. Padahal manusia itu dia bisa berubah. Kamu pingin teman yang gimana sih? Aku bisa mengusah, saya pingin teman yang jujur. Wah iya ya, saya kurang jujur sih sekarang. Aku akan berusaha jadi jujur lah, biar bisa jadi teman. Bisa begitu. Tapi banyak di antara kita yang menganggap bahwa mindset kita itu tetap. Yang kedua cirinya, jadi teman-teman ini pandangannya mindset tetap atau tidak, biasanya orang yang pandangannya mindset itu tetap, biasanya dia takut gagal. Dan menghindari tantangan. Karena dia nganggap, ya saya bisanya ini sih sudah sampai ini. Berarti saya tidak akan mampu lagi berkembang. Berarti saya ya tetap batasku hanya ini. Akhirnya apa? Dia menghindari tantangan. Diajak apa-apa tidak mau. Nyaman di zona nyamannya. Oh, bahasanya double ya. Nyaman di zona nyaman. Kerasan sekali di situ. Dia tidak mau keluar dari zona nyamannya karena dia takut gagal. Kalau kalian ada ketakutan gagal sehingga tidak berani mencoba, tidak berani belajar, kemungkinan kalian masuk aliran yang menganggap mindset itu tetap. Yang keempat, orang yang punya pandangan mindset tetap biasanya sulit menangani kritik. Kalau dikritik ngamuk. Itu biasanya. Kenapa kalau dikritik ngamuk? Karena dia merasa bahwa aku ini sudah final begini. Kritik aku berarti meruntuhkan aku yang begini. Padahal orang yang mindsetnya berkembang, wah ada orang ngeritik. Apa ya kurangku? Apa ya salahku? Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya tingkatkan? Apa yang harus saya ubah? Tapi karena dia menganggap dirinya sudah final, maka kritik itu dipandang menyerang dirinya. Karena tidak mungkin lagi ada peningkatan atau perubahan. Tapi orang yang punya pandangan mindset itu berkembang, dikritik jadi jalan untuk biar saya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Nah, bagi yang kalau dikritik panas, ngamuk kalian, jangan-jangan kalian ada di mindset yang tetap ini. Ya memang dikritik itu tidak enak. Kalau tidak enaknya sih semua kritik itu tidak enak. Tapi responmu akan menentukan kamu termasuk orang yang mandek atau orang yang berkembang. Terus fokus pada hasil, bukan pada usaha. Ini fixed mindset. Pokoknya hasilnya apa? Tidak melihat proses. Jadi saya sudah begini ya begini. Padahal kalau mau berusaha lebih dalam mungkin saya bisa meningkat. Menganggap potensi itu terbatas, bahwa manusia itu ya terbatas potensinya, padahal manusia itu termasuk makhluk yang bisa berkembang, bisa jadi apa saja, punya kemampuan daya adaptasi yang luar biasa. Dan orang fixed mindset itu biasanya senang membandingkan tapi secara pesimis. Siapalah aku? Aku ini bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa di hadapanmu. Biasanya begini, sudah. Jadi membandingkan secara pesimis. Karena dia menganggap dirinya sudah selesai. Baik. Akarnya apa? Mindset tetap ini secara umum ya. Yang pertama biasanya pola pendidikan waktu kecil. Kadang-kadang kan kita sering memuji berlebihan atau menghina, mencela berlebihan. Kamu pointer banget pokoknya. Kamu goblok banget. Itu ketika ini sejak kecil polanya seperti ini ya, anak terus menginternalisasi pujian atau celaan itu sebagai pasti. Baik sebagai saya ternyata pinter dan titik di saya pinter itu, atau saya ternyata tidak pinter, saya bodoh dan titik di situ. Jadi lupa bahwa manusia itu naik turun berkembang. Jadi
Apa enggak boleh Pak memuji kamu sangat pintar? Ya boleh saja sih, tapi mungkin akan lebih produktif kalau kamu pintar, tapi kamu bisa meningkat lebih tinggi lagi. Kalau mau belajar, kalau mau konsisten. Kamu kurang pintar sih, tapi pasti kamu bisa ngejar teman-temanmu kalau kamu tekun. Ini menurut saya kalimat yang lebih positif dibandingkan memberi harga mati pada mereka, yang membuat mereka mengidentifikasi diri dengan itu. Yang kedua, norma-norma budaya dan masyarakat. Tadi ya, kadang-kadang memang ada masyarakat yang lebih milih, wah bakat alamimu itu, wah kamu itu orang jenius. Jadi lebih juga melakukan klaim-klaim pasti. Kalau ini anak baik, oh kamu anak nakal, kamu gitu. Jadi itu sehingga akhirnya orang terus menginternalisasi itu sebagai dirinya. Kata masyarakatku, aku itu nakal kok, ya berarti ya melakukan ini ya wajar saja, wong saya anak nakal kok. Itu yang terjadi. Terus pengalaman awal kegagalan atau keberhasilan itu sering membuat orang merasa final sudah. Begitu gagal menganggap dirinya ya itulah batasnya, begitu sukses menganggap ya itulah batasku. Ini juga membuat orang mindsetnya mandek. Dan akar mindset yang tetap yaitu keyakinan pribadi dan bias kognitif. Ini seperti tadi ya, cara berpikir yang keliru. Lanjut. Ciri-ciri mindset yang berkembang, growth mindset. Ada beberapa ciri ya. Ini saya baca cepat karena waktunya. Insya Allah teman-teman sudah paham yang dimaksudnya. Yang pertama, yakin bahwa kita ini berkembang. Bisa kok kalau kita ingin meningkat terus-menerus. Ini berarti kita ada growth mindset. Yakin saya belum final Pak yang seperti ini Pak. Saya bisa meningkat lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang kedua, siap menerima tantangan. Iya Pak, saya siap belajar Pak. Saya siap menghadapi ini Pak. Saya siap menghadapi itu Pak. Ada masalah, ayo Pak, biar saya lebih mampu lagi, lebih bisa lagi. Ini berarti kalian punya pola growth mindset. Kemudian gigih, tekun. Jadi ada masalah dianggap bukan hambatan, tapi tantangan untuk meningkatkan kualitas diri. Terus belajar dari kritik. Kalau ada kritik, terus introspeksi. Jadi tidak defense, tidak marah-marah, tidak ngamuk. Belajar untuk berkembang. Oh, ada orang kritik saya, berarti saya masih ada jeleknya, masih ada kurangnya. Saatnya belajar untuk berkembang. Fokus pada proses. Ini orang growth mindset, bukan pada hasil. Saya akan mengupayakan semaksimal yang saya mampu. Selalu begitu. Tercapai sih, ya, tapi masih bisa lebih lagi. Pasti masih bisa lebih maksimal lagi. Tidak tercapai sih, tetap saya akan ikhtiar untuk mencapai. Ini namanya growth mindset. Kalau gagal, kegagalan adalah peluang untuk bangkit lagi. Jadi, tidak masalah. Melakukan apapun ya memang alternatifnya dua. Kalau tidak sukses ya gagal. Sukses alhamdulillah, gagal bangkit lagi. Itu saja, mikirnya tidak terlalu rumit. Kemudian mampu beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan. Ini growth mindset. Jadi tidak anti perubahan, tidak anti hal yang baru. Karena kita sendiri akan selalu baru. Kita sendiri akan berkembang terus-menerus. Inilah growth mindset. Caranya bagaimana mengembangkan growth mindset ini? Saya agak cepat ya, ini mirip-mirip sebenarnya. Menerima tantangan. Mengubah self-talk tadi secara positif. Ikhtiar dimaksimalkan. Proses. Terus, gagal adalah kesempatan untuk belajar dan bangkit lagi. Terus, rayakan kemajuan. Setiap kali kita meningkat, syukuri itu. Bila perlu tidak sekedar syukuri, tapi juga syukuran. Ya, jadi syukuran itu berarti kalian rayakan itu. Anggap itu sesuatu yang besar dan penting. Biar kalian semangat untuk lebih meningkat lagi, lebih meningkat lagi. Jangan mengecilkan capaianmu sekecil apapun. Karena
akan mendorongmu untuk lebih lagi, lebih lagi. Cari umpan balik, jangan merasa sudah hebat, merasa sudah luar biasa. Kritik-kritik akan sangat berguna. Berlatih, belajar terus-menerus dari kegagalan, cari circle yang positif, dan kalau ada orang dengan mindset ini yang luar biasa, jadikan itu contoh dan teladan. Akan lebih mudah. Jadi kalian fokus ke orang-orang dengan growth mindset ini, kalian akan tertantang untuk seperti orang itu loh, bisa bangkit terus, meningkat terus, dan lain sebagainya. Ini akan meningkatkan dirimu, tambah hebat, tambah hebat. Jadi orang dengan growth mindset ini, orang yang nambah waktu tambah hebat. Kalau bahasa agamanya, yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih hebat dari kemarin, besok lebih hebat dari hari ini, dan seterusnya. Baik, terakhir untuk menutup ngaji malam hari ini ya. Dalilnya sekarang. Ini yang disebut Islamic growth mindset. Jadi kalau kalian tanya, Pak, growth mindset itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Islam, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan berhenti berikhtiar dan berusaha. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Wa inna sa'yahu saufa yura. Sesungguhnya tidak lain bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan, dan hasil usaha itu akan dia lihat, akan dia rasakan. Dan Allah memang tidak mengubah nasib kita sampai kita berikhtiar mengubahnya. Jadi growth mindset itu ciri pertama, ikhtiar dan tawakal. Ciri kedua, senantiasa belajar tentang apapun. Makanya di situ saya sebut dua hadis. Yang pertama, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan al-hikmatu dolatul mu'min haitsu wajadaha fahuwa ahqqu biha. Hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun menemukannya, maka dia berhak atas itu. Jadi kalian silahkan belajar apapun, dimanapun, tentang apapun. Begitu ketemu hikmah, ambil saja. Hikmah itu sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang maslahat untuk hidupmu. Kalau ketemu itu belajar tentang apa saja, di mana saja, ambil saja, karena itu dolatul mu'min, barang hilangnya seorang mukmin. Kemudian kalau sudah rumus belajar, ada rumus sabar dan tekun. Jadi sabar dan tekun meningkatkan diri, menyelesaikan tugas demi tugas, amanat demi amanat. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan bersabarlah serta tekunlah, dan bertakwalah pada Allah, semoga kalian beruntung. Kemudian sabar dan tekun, terus muhasabah, introspeksi diri terus-menerus untuk menemukan saya masih kurang apa, harus memperbaiki apa. Itu muhasabah. Hanya orang sombong yang merasa dirinya sudah benar terus, baik terus, tidak ada salahnya. Jadi manusia yang baik itu manusia yang mau introspeksi, merenungi dirinya. Baik, itu saya nulisnya salah, yaitu surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi itu saya tulis HR Bukhari, itu salah. Itu Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tengoklah dirimu apa yang engkau siapkan untuk besok di masa depanmu. Jadi muhasabah, saya sudah menyiapkan apa untuk masa depan? Kurang saya apa? Saya punya kelebihan apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya tingkatkan? Dan yang terakhir, optimis. Jangan putus asa, jangan menyerah.
wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah, karena tidak berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kufur. Kenapa orang yang putus asa disebut kufur? Karena orang yang putus asa lupa adanya Allah. Kalau kita senantiasa sadar bahwa Allah ada dan Allah hadir, pasti kita tidak putus asa. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Tapi begitu kita putus asa, pasti di situ kita sedang melupakan Allah, mengingkari ada dan hadirnya Allah. Makanya disebut tidak termasuk orang yang putus asa itu termasuk illal qaumul kafirun. Hanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Jadi hati-hati dengan mental putus asa dan menyerah. Kenapa? Kalau dalam agama disebut kufur, tapi ya dalam hidup sehari-hari menunjukkan kita mandek, berhenti, tidak berkembang lagi. Padahal ada Allah sih, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Yuk mulai pelan-pelan menata mindset kita, karena nasib kita, keuntungan hidup dan kerugiannya ditentukan antara lain oleh cara berpikir, cara kita merespon menanggapi hidup ini, oleh mindset kita. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.